Oke, guys, lanjut ya. Saya mau ajarkan cara pemilihan makan di luar. Yang tadi bertanya lauknya berapa, nasinya bagaimana, sayurnya bagaimana. Ini tahap yang paling penting ya. Oke, kita bahas ini. Sudah banyak ya yang join. Bagaimana arahan makan siang ketika tidak bisa mengikuti PDF? Nah, ini paling banyak nih ya bagi orang-orang yang tidak sempat masak ya, yang tidak mau mengikuti menu, saya ajarkan ya. Ketika teman-teman mau makan di luar, harus ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa, teman-teman? Itu nasi ya. Boleh nasi putih, boleh nasi merah dari rumah bawahnya ya. Boleh nasi porang, boleh jagung. Jagung itu setara dengan nasi. Boleh makan kentang. Pokoknya karbohidrat, teman-teman. Jangan double karbohidrat. Sudah ada nasi, terus ada lagi jagung. Jagungnya kalau sepotong boleh ya. Itu biasanya kan di sayur ada tuh jagung. Seberapa aja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dua jagung full atau satu jagung full itu setara dengan 4 sendok nasi ya. Kayak gitu. Harus ada nasinya, terus proteinnya harus 200 gram, ya. 200 gram itu sebanyak apa, teman-teman? Sebanyak telapak tangan, seperti ini nih. Telapak tangannya kayak gini, guys. Ya, ini. Nih, telapak tangannya kayak gini. Telapak tangan teman-teman itu 200 gram. Sayurannya itu kayak dua, ini orang yang berdoa ya. Seperti ini, sayurannya sebanyak itu, teman-teman, atau satu kobokan kecil. Kayak gitu ya. Jadi dalam satu piring harus ada nasinya, harus ada protein, harus ada seratnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau makan di luar, nah ini nih, makan siang, contoh sumber karbo ya, makan di luar itu nasi 4 sendok, atau kentang 100 gram, atau ubi jalar, atau ubi kayu, atau nasi merah, atau nasi shirataki, atau labu, atau beras pukumi, itu bisa. Kayak gitu ya, proteinnya apa aja proteinnya, apa aja lauknya teman-teman. Lauknya itu ayam tanpa kulit bagian dada ya. Terus ada ikan laut atau teman-teman mau apa? Pakai telur aja semuanya di dadar ya. Banyak loh ini telur guys, kenyang banget. Tidak akan nambah-nambah, tidak akan berpikiran mau makan manis lagi. Satu kuncinya teman-teman ketika teman-teman tidak mau lapar, banyakin lauknya harus sesuai arahan ya. 5 telur ayam tapi tidak semuanya 5 ya, tapi 3 itu full, yang tambahannya itu adalah 2 putih. Jadi 5 ya. 5 putih, 3 kuning. Nah, kalau yang tahu 5 potong tahu ya. 5 potong tahu terus tempe. Kayak gitu teman-teman. Tahunya ini 200 gram. Ya, pokoknya kalau tahu, tempe, ikan, ayam itu ukurannya 200 gram, teman-teman. Kayak gini ya, cara pemilihannya tuh. Kita lanjut. Pokoknya teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang membingungkan, jangan sungkan untuk bertanya. Lebih baik sering bertanya daripada kebingungan selama program berlangsung. Yuk, yang mau bertanya lagi? Kalau menunya itu saja, Coach, bisa. Terus tempenya bisa diolah seperti apa saja, Coach. Oke, saya mute dulu semua ya. Nah, kalau protein, teman-teman, tempe, sorry. Kalau tempe diolah, itu bisa ini, di air fryer, boleh digoreng ya di air fryer, atau boleh pakai 1 sendok olive oil, baru teman-teman goreng semuanya tempenya.
ya. Bukan digoreng sih, tapi dioseng-oseng. Kayak gitu. Terus sama sambal cobe-cobe kalau orang Makassar bilang ya, atau sambal dabu-dabu itu udah enak banget sama nasi, sama sayur bening. Waduh, itu udah enak banget, guys. Tempe bisa diolah seperti itu aja sih, Beb. Karena kalau ada karinya, sudah digoreng terus ditambah lagi kari, atau digoreng ditambah dengan tumis, itu banyak sih kalorinya, guys. Ya, jadi kalau bisa, teman-teman pasti bisa berpikir yang secara masuk akal ya, eh, yang mana nih tambahan kalorinya yang tidak terlalu banyak. Kalau digoreng berarti hanya minyak tambahannya, tapi kalau sudah ditumis, sudah digoreng, sudah ditumis, itu double lagi kan, karena tumisan kan itu pakai minyak. Terus digoreng tempenya juga pakai minyak, berarti double minyak. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dioseng-oseng aja. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman berpikir untuk sehat ya. Tapi kalau mau mengatur pola makannya saja, silahkan semua menu bisa. Iya, proteinnya dipilih salah satu ya. Atau boleh dikombinasi seperti 100 gram ayam ditambah 100 gram tahu itu boleh. Kombinasi boleh, say. Totalnya 200 gram lah semuanya ya. Iya, di air fryer tempe langsung dimasukin aja ya. Iya, teman-teman boleh direndam dulu ya, marinasi pakai bawang putih sama totele jamur sama apa sih itu? Himalayan salt, dimarinasi sekitar 30 menit, baru dimasukkan di air fryer itu bisa. Iya, benar. Mbak Mbak Desa Cikedokan. Jadi kalau misalnya kakak mau makan telur, berarti 5 butir, 5 putih, 3 kuning. Itu di siang hari, Kak. Dan semuanya dimakan tuh. Banyak kan? Tahu tempenya pakai minyak lagi nggak di air fryer? Boleh kalau misalnya mau dioles-olesin, tidak masalah. Asal jangan terlalu banyak. Maksimal itu pemakaian olive oil sekali olah makanan di siang hari itu 1 sendok makan ya. Saya biasanya pakai minyak bertoli. Kalau misalnya mau gurih, ada rasa itu bertoli. Tapi kalau mau yang murah ya, yang enak juga berarti minyak canola, yang Tropicana Slim atau minyak yang apa tuh namanya Sunrise ya apa? Lupa, Beb. Garamnya boleh pakai garam meja, tapi selama ini saya menggunakan garam Himalaya. Jadi eh, kakak jangan sebenarnya kalau misalnya mau dietnya diet sehat yang benar-benar clean ya, yang mau bedanya Himalayan sama garam itu dikit saja sih. Tapi kalau misalnya mau benar-benar yang bersih ya pakai Himalaya. Marinasi pakai racik jangan, Beb. Kenapa? Karena tinggi natrium, tinggi garam. Ya, olah sendiri. Gimana, guys? Masih ada pertanyaan, guys? Ini ya, cara pemilihan makan di luar intinya harus kalau makan di luar itu harus ada nasi, harus ada lauknya, harus ada sayurnya. Ya, lauknya itu total-totalan 200 gram. Kayak gitu, guys. Ini alur dietnya ya. Teman-teman lihat ini sarapan bangun tidur. Ini pakai shake ya di poin 1, poin 2, snack jam 9 sampai jam 11 pagi. Terus makan siangnya, snack sore, snack malam yang sesuai anjuran timbangan ya, yang poin 5. Terus jam 6, yang poin ke-6 guys, ingat harus shake ya sebelum tidur. Kenapa harus shake? Kenapa harus ada mikronutrisi sih, Coach? Kenapa kita nggak fokus pada pola makan saja? Jadi, teman-teman, ingat tadi yang saya bilang, 3 dada ayam baru teman-teman bisa memenuhi protein. Belum lagi kalau serat, teman-teman. Serat sehari tubuh manusia itu butuh beberapa gram. Sedangkan bayam itu hanya terkandung berapa gram aja. Ya, nah, serat belum terpenuhi, protein belum terpenuhi, belum lagi vitamin B kompleks, vitamin C. Nah, di dalam tubuh kita ini ada organ-organ tubuh yang butuh vitamin banyak.
agar mereka tuh bekerja secara maksimal. Ketika mereka tidak bekerja secara maksimal, mereka akan saling rebutan vitamin. Kalau mereka rebutan vitamin, teman-teman, apa yang terjadi? Rambutnya rontok. Akhirnya mereka melepaskan sel-sel rambut yang tidak terlalu penting di dalam tubuh. Mereka merasa bahwa rambut itu tidak penting, jadi mereka melepaskan. Akhirnya gugurlah. Coba lihat si busui. Biasanya busui itu rambutnya rontok banyak, teman-teman. Kenapa? Karena kurang protein, kurang vitamin, karena mereka lagi menyusui dan sudah melahirkan, memang banyak banget sel-sel yang putus di dalam tubuh. Ya, ketika sel-selnya putus dan rusak, butuh recovery. Recovery-nya pakai apa? Pakai mikronutrisi. Mikronutrisi itu apa? Suplemen, tambahan. Karena dari makanan kita nggak bisa penuhi, guys. Kebutuhan kita itu, walaupun lagi tidak diet, tidak bisa penuhi mikronutrisi. Apalagi yang sedang berdiet, yang kurang sekali makannya. Butuh tambahan vitamin. Kalau poin ke-6 teman-teman tidak penuhi, yakin dan percaya berat badannya akan stuck nantinya. Susah turunnya. Kenapa? Karena tubuhnya ngambek. Rambutnya berguguran. Ya, kalau selama diet minum shake terus masih berguguran berarti masih kurang. Berarti tubuhnya teman-teman itu masih butuh yang namanya protein ataupun vitamin lainnya. Kayak gitu ya. Jadi ingat poin ke-6, shake sebelum tidur harus. Apakah harus sebelum tidur? Tidak harus, Beb. Kamu tidurnya jam 11, mau minum shake-nya jam 9, silahkan. Kamu tidurnya jam 1, mau minum shake-nya jam setengah 1, silahkan. Kamu tidurnya jam 2 malam, benar-benar sebelum tidur mau minum shake, silahkan. Tidak masalah ya. Oke, Titin baca lagi. Osengnya pakai minyak apa, Coach? Kalau saya pakai minyak canola, sayang. Canola atau bertoli ya. Bertoli itu warna hijau muda, hijau daun. Karena kalau warna hijau tua itu untuk dressing. Ya, jangan sampai salah beli, guys. Harus baca ya, yang betul-betul untuk menggoreng. Jangan marinasi pakai sajiku ya, tinggi garam. Menu apa saja kalau olahannya minyak? Menu apa saja kalau olahan no minyak, no gula, bisa juga kan, Coach? Apa itu? Contohnya Kasari, jangan sampai ada apa? Perkedel. Perkedel itu dari tepung ya, walaupun nggak ada gula, nggak ada minyaknya. Di air fryer itu masih kelebihan karbohidrat, jangan makan itu ya. Masaknya nggak boleh pakai micin ya. Micinnya diganti dengan eh, totele ya. Kalau mau diet sehat, pakai totele. Tapi kalau mau pakai micin, silahkan. Kelebihan garam di dalam tubuh membuat tubuh kita menjadi spons. Tahu nggak? SpongeBob itu sifatnya apa? Sifatnya dia meresap air, ya. Spon itu meresap air, sama seperti tubuh kita. Ketika kita kelebihan natrium, kita akan menyerap air. Makanya kenapa bergelambir, guys? Makanya kurang-kurangi makan micin, ya. Saya mute dulu ya, guys. Oh, jadi kalau ayam nggak bisa diungkep ya? Ungkepnya bisa kalau ayam, tapi pakai bumbu sendiri, Kak. Kalau misalnya kakak mau marinasi pakai ayam, apa pakai bumbu ayam ungkep, sebenarnya bisa. Bisa kok, nggak masalah. Ya, apalagi dimatang kan, dimasak kan, nggak masalah. Silahkan, nggak masalah ya. Cuman kalau mau lebih bersih, pakai yang dibikin sendiri. Marinasi bikin sendiri banyak di YouTube, Kak. Kalau bikin sendiri kan bumbu yang lain itu bisa bawang merah, bawang putih, jahe, itu nggak masalah. Mau banyakin, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah micin dan garam yang terlalu banyak. Ya, bawang merah, bawang putih itu tubuh kita tuh happy kalau banyak bumbu-bumbu seperti itu. Yang tidak happy adalah ketika banyak yang namanya tambahan kecap asin, apalagi tuh kecap minyak apa gitu ya. Pokoknya yang enak-enak tuh yang bikin masakan lebih gurih. Nah, itu yang bikin
bisa meresap garam, meresap air di dalam tubuh, guys. Iya, peralatan yang harus kita punya berarti meteran timbangan berat badan sama timbangan makanan. Iya, kalau mau hasilnya maksimal silahkan. Kalau mau ukur pakai tangan juga silahkan ya. Jadi nggak ada suatu kewajiban yang timbangan meja ini. Kalau timbangan badan sama pita meteran itu wajib. Untuk berat badan 60 ke bawah, misal satu apel satu kalau anggur, misal apel satu kalau anggur, blueberry berapa biji berapa gram, coach? Anggurnya 8, blueberry, aduh saya lupa blueberry berapa guys, jarang soalnya snack blueberry. Nanti saya search ya, japri aja ke saya, ingatkan. Kalau anggur itu 8 biji. Tempe dimarinasi pakai bawang putih, garam, bisa. Marinasi pakai bawang sama garam itu bisa. Ya, lauknya disambal, iya, garamnya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja ya, jangan terlalu asin. Karena biasanya lidah seseorang itu beda ya, kalau terbiasa makan asin itu tingkat keasinannya tinggi. Jadi secukupnya aja ya. Sebaiknya shake setelah sebelum workout pagi, malah mohon dibantu penjelasannya. Oke, kalau olahraga mau sebelumnya minum shake boleh, tidak masalah. Setelahnya juga tidak masalah. Tapi kalau di pagi hari sebaiknya shake dulu, Kak. Ya, shake dulu. Karena kan kita bangun tidur nggak ada isi perut ya. Sebaiknya kita isi dulu tenaga. Nanti pada saat setelah 20 menit setelah shake, baru teman-teman workout ya. Tapi kalau di malam hari, eh sebaiknya setelah setelah apa? Setelah olahraga. Kenapa? Karena kan siang hari sudah makan, sudah ada makanan di dalam tubuh. Kayak gitu. Olive oil boleh. Justru saya pakai olive oil, Beb, tapi gunakan olive oil yang secara pada tempatnya. Karena ada yang dressing, ada yang untuk menggoreng, ya. Jadi pilih-pilih gitu. Jangan langsung dibeli, harus dibaca dulu. Apakah saus-saus masih bisa makan nggak? Saus tiram, barbecue gitu? Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Karena 1 sendok kecap itu ya kalorinya 80, setara dengan 2 sendok nasi. Jadi mending tambah 2 sendok nasi secara logika ya. Jadi memang kayak gitu ya ketika kita lagi mahat. Contohnya kita ini lagi bikin patung, teman-teman. Bikin patung secantik mungkin berarti kita ukirnya secantik mungkin. Kasih bahan yang cantik biar hasilnya maksimal. Nah, kita ini mau ukir tubuh kita dengan singset, lebih shape, lebih sehat, bersinar ya. Bukan turunnya memang secara sehat. Nah, berarti kita ukirnya dengan bahan-bahan yang bagus, hindari dengan bahan-bahan yang kurang bagus. Boleh menggunakan saus tiram, tapi jangan sampai 1 sendok. Kayak 1/4 dari sendok makan boleh, tidak masalah ya. Olahraga semuanya waktu bisa, Kak. Mau pagi, mau siang, mau sore, asal jangan setelah maghrib. Saya tidak sarankan. Kenapa? Karena ketika olahraga malam, biasanya tubuh kita stres. Akhirnya susah tidur, guys. Saya seperti itu ya, salah satunya. Salah satu orang yang susah tidur ketika olahraga malam. Jangan sampai kakak juga seperti itu. Jadi saya sarankan pagi sampai sore aja. Jam terbaiknya jam berapa? Semuanya jam terbaik kecuali malam ya. Setelah makan, apakah boleh minum banyak air putih? Boleh, nggak masalah. Yang penting tidak tidak langsung 1 liter diminum, guys. Jangan sampai kamu enak. Oh iya, untuk air putih teman-teman belajar ya. 2 sampai 3 liter. Apalagi berat badannya sampai 100 kilogram, itu bisa sampai 4 liter kebutuhannya. Ya, itu ada penelitiannya ya, standar kesehatan. Tapi kalau teman-teman ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal ya, kalau bisa komunikasikan sama dokternya. Karena itu bukan di ranah saya ya. Untuk profesional silakan langsung ke dokter. Selada bisa diganti dengan pok choy, semua sayur bisa sayang. Kalau misalnya di menu ditulis tambahkan selada, tapi kamu nggak punya selada, kamu punyanya bayam, bayam aja. Cuman ada sayuran yang bisa dimakan secara mentah, ada sayuran yang harus dimasak. Nah, itu kakak pintar-pintarnya
Ya kayak gimana tuh, cara makannya kayak gimana kalau sayur. Semua sayur bisa, asal jangan durian. Durian kan buah. Gimana teman-teman? Wah, udah nggak kerasa sudah jam 9, sudah 1,5 jam, guys. Padahal tadi rencananya cuma 45 menit ya. Luar biasa ya. Jangan lupa sebentar, ini saya berikan ya PDF-nya di print, sayang. Atau dicatat. Kalau nggak mau di print, catat aja yang penting-penting. Kenapa? Karena tidak selamanya saya bisa langsung on time jawab pertanyaannya teman-teman ya. Ada peserta yang sedang berjalan, itu juga yang saya urus. Tapi kalau misalnya saya sempat langsung, pasti langsung saya balas. Dan saya juga ada kehidupan yang normal setiap hari. Tidak selamanya lihat handphone, guys. Biasa saya urus suami juga ya. Terus saya pegang handphone, terus kata suami saya, aduh kapan saya diurus ini? Yang lain diurus 100 orang, saya nggak diurus. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dicatat, ini ada rekamannya, saya akan share ke teman-teman semua. Kalau ada yang dibingungkan, nonton lagi. Oh, ini ternyata jawabannya ada di sini. Tapi kalau misalnya, oh my God. Kalau misalnya sempat saya jawab, pasti langsung saya jawab. Langsung aja telepon kalau misalnya saya nggak jawab chat ya. Kayak gitu. Oke, jangan lupa rajin bertanya ya. Saya akan bantu teman-teman sampai benar-benar mendapatkan body ideal, karena kalau saya bisa, pasti teman-teman semua juga bisa ya. Kita sama-sama manusia, yang membedakan adalah kemauan. Ya, padahal kita tetap makan kok. Hanya teman-teman selalu berpikir bahwa kalau nggak makan ini, saya pasti tersiksa. Saya nggak bisa tidur, padahal bisa tidur. Oke, teman-teman ya, selamat malam. Terima kasih sudah memilih Titin sebagai coach turun berat badan. Insya Allah dalam 10 hari ke depan, bahkan bukan 10 hari ya, Titin bisa bantu sampai teman-teman mendapatkan body idealnya asal, aduh videonya, asal teman-teman mau dibantu. Ya, oke, selamat malam. Terima kasih semuanya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.